Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya berasal dari Institut Pertanian Bogor. Saat ini saya berada di kelas MP005. Sini saya akan menjelaskan hasil dari capstone project saya di bidang pendidikan yang saya beri nama R Corporation X Mari Belajar Education. Nah, sebelum saya mendemonstrasikan hasil capstone saya, di sini mungkin pengenalan kasus singkat. Jadi karena kasus saya di bidang pendidikan, maka dari itu saya mengambil Mari Belajar juga untuk namanya. Jadi Mari Belajar adalah sebuah startup di bidang pendidikan. Nah, di sini saya diminta untuk bagaimana caranya agar dapat memudahkan peserta didik dan juga Mari Belajar itu sendiri dalam mengelola kegiatan belajar mengajar daring, mulai dari registrasi hingga penerbitan sertifikat keikutsertaan kegiatan. Nah, di sini dengan tentunya menggunakan platform Microsoft 365. Adapun untuk metode yang saya gunakan, setidaknya ada 7 aplikasi yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada Microsoft Power Apps Portal dan Microsoft Forms. Saya juga menggunakan Microsoft Flow untuk membuat automatic flow untuk pengiriman notifikasi registrasi dan feedback, serta pengiriman sertifikasi yang berbeda sesuai alur kondisi masing-masing pendaftar. Lalu untuk pengolahan datanya, untuk kalender notifikasi acara, pembuatan desain sertifikat, mail merge sertifikat, serta visualisasi dari semua feedback peserta, saya menggunakan aplikasi Microsoft Office. Ada Word, Excel, Outlook, dan PowerPoint. Nah, mungkin tanpa berlama-lama saya akan mendemonstrasikan portal Power App saya. Nah, di sini tertulis R Corporation X Mari Belajar Education. Nah, di sini saya menggunakan tagline menjadi ahli dan produktif kini dapat diraih hanya dengan satu jari. Untuk mewujudkan tagline itu, maka dari itu saya membuat 3 sekaligus dalam satu portal ini. Seperti itu. Nah, berikut tampilannya ada course yang akan dipilih, testimoni, dan fun fact. Nah, ini agar lebih menarik juga untuk calon pendaftar seperti itu. Nah, untuk memulai registrasi dapat klik mulai sekarang atau registrasi course yang berada di atas. Nah, saya akan mencontohkan untuk registrasi course-nya. Di sini sudah tampil halaman registrasi course yang di dalamnya dimuat juga Microsoft Form. Nah, di sini ada kuncinya yang akan menghubungkan dengan Power Apps atau Microsoft Flow-nya itu. Nah, di sini apakah Anda bersedia untuk mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir? Nah, saya pilih ya. Nah, kenapa saya pilih atau menyisipkan tambahan soal di sini? Karena saya akan tunjukkan di flow-nya sendiri, flow untuk registrasi itu. Nah, di sini sembari menjawab alasan yang tadi, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu untuk flow registrasi. Jadi di sini diintegrasikan dengan Microsoft Form. Apabila ada respon baru, nah di sini juga otomatis Microsoft Flow-nya akan mengambil dari detail atau informasi dari new respon itu sendiri. Nah, di sini juga saya mengambil metadata dan file konten dari OneDrive. Di sini soalnya saya mengunggah Mari Belajar kalender yang isinya nanti akan dikirimkan ke masing-masing peserta, yaitu berisikan jadwal dan link Microsoft Teams-nya nanti. Seperti itu. Nah, langsung ke kondisinya, yaitu, nah di sini kuncinya. Jadi kondisinya apabila tadi yang nomor 4 di sini apakah Anda bersedia untuk mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, apabila pendaftar itu menjawab iya, maka akan diteruskan ke mengirim email. Gitu, mengirim email dengan format seperti berikut. Nah, untuk tujuannya itu menyesuaikan pertanyaan nomor 2, yaitu alamat email, dan untuk subjeknya bebas. Saya tidak menggunakan format apa-apa, hanya registrasi sukses sebagai notifikasi saja, dan untuk body emailnya. Nah, di sini saya juga menggunakan variabel dynamic content, yaitu untuk nama lengkap dan course yang dipilih sesuai dengan apa yang diisikan. Jadi apabila diisikan Han Ji Pyong akan terus Han Ji Pyong, dan course yang dipilih juga akan tertulis Microsoft Productivity seperti itu. Nah,
Kita langsung save saja. Nah, langsung kita submit. Apakah bisa? Baik, setelah registrasi telah selesai dilaksanakan, saatnya kita membuat sertifikat. Nah, sebelum itu kita harus dapatkan datanya terlebih dahulu dari data Microsoft Forms registrasi course. Nah, kita langsung unduh saja datanya melalui Excel. Nah, sebelum itu, sini juga saya telah menambahkan kolom generated nama file. Nah, ini berfungsi untuk memudahkan saat nanti ekspor sertifikat PowerPoint. Nah, ini akan lebih memudahkan nanti apabila dilakukan flow untuk mengirimkan ke masing-masing peserta. Karena di sini telah diidentifikasi dari nama filenya itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan membuat mail merge-nya terlebih dahulu. Baik, kita close documents-nya, lalu kita buka lagi PowerPoint. Nah, di sini saat yang paling menentukan, karena kita akan menuliskan nama di masing-masing sertifikat. Nah, yang pertama caranya adalah kita buat dulu slide masternya dengan terlebih dahulu kita buka dokumen baru terlebih dahulu. Ya, ini sudah selesai membuat slide masternya. Lalu kita close saja master view-nya, lalu kita lanjut ke import dari outline atau dari data yang telah tadi di mail merge-kan. Kita reset agar font-nya menyesuaikan, lalu kita klik sesuai template. Nah, sini sudah jelas masing-masing nama telah tersedia. Nah, kita hapus saja slide yang tidak ada namanya, lalu kita export. Nah, sini mungkin saya juga akan menjelaskan yang tadi pada file Excel mengapa kita menulis angka slide pada nama filenya. Nah, kita akan mengekspor ke file PNG. Baik, selanjutnya kita akan lihat pada file sertifikatnya. Nah, dapat dilihat pada filenya itu akan otomatis menyesuaikan dengan slide yang tadi pada PowerPoint. Slide 1 adalah Kim Son Ho, slide 2 Lee Min Ho, slide 3 Song Joong Ki, dan menyesuaikan dengan apa yang tadi data pada Excel. Nah, baik. Sertifikat telah selesai dibuat. Nah, selanjutnya setelah saya membuat sertifikat, nah langsung saja kita upload file tersebut di OneDrive agar memudahkan nanti pengiriman sertifikat ke masing-masing peserta dengan menggunakan Microsoft Flow. Nah, langsung saja kita buka Power Apps Flow. Nah, di sini saya beri nama sertifikat dan feedback. Nah, berbeda dengan flow sebelumnya yang apabila ada respon baru dan Microsoft Forms, maka dari itu email akan otomatis dikirim kepada para peserta. Nah, ini berbeda karena di sini saya menggunakan manually trigger yang apabila triggernya ini dijalankan atau di run, itu akan mengirimkan email serentak ke seluruh peserta. Untuk mengirim sertifikatnya tentu kita butuh list file dari folder file sertifikat. Nah, list file ini nanti akan mengidentifikasi file-file mana saja yang sesuai dengan nama yang ada di Excel ini. Nah, lalu untuk kondisinya yaitu, nah di sini
Untuk kondisinya itu saya bedakan berdasarkan nama yang telah tadi saya generate. Nah, di sini juga dapat dilihat lagi. Nah, sini nama file slide 1 sampai slide 7 itu dengan nama yang berbeda. Nah, file sertifikatnya juga tadi telah menyesuaikan. Nah, ini juga saya menyesuaikan nama slide 1 sampai slide 7 itu karena menyesuaikan dari format penyimpanan dari PowerPoint itu sendiri agar lebih memudahkan saat pengiriman file. Nah, jadi display name dari OneDrive atau display name itu maksudnya adalah nama dari filenya itu sendiri akan disamakan dengan generated nama file di sini gitu. Nah, apabila slide 1.png nah akan dikirim ke Kim Son Ho, slide 2 PNG akan dikirim ke Lee Min Ho dan seterusnya. Nah, ini untuk filenya yang di-upload atau dikirimkan ke masing-masing peserta, yaitu, nah di sini menyesuaikan dengan slide yang tadi telah saya jelaskan. Gitu. Nah, di sini sertifikat itu attachment kontennya adalah body atau kontennya atau filenya itu sendiri yang nanti namanya akan disesuaikan. Jadi bukan slide 1 lagi, bukan slide 1.png lagi untuk Kim Son Ho, tapi akan disesuaikan dengan nama lengkap .png. Nah, jadi agar terkesan rapih seperti itu. Nah, di sini kita save. Setelah di-save, nah cara mengirimkannya sertifikat itu langsung kita run saja atau jalankan trigger-nya. Nah, telah selesai dikirim ke masing-masing peserta. Nah, kita bisa lihat di sini saya menggunakan nama Muhammad Rizky R untuk email ini. Nah, akan menyesuaikan sertifikat melalui Belajar Edu nama saya, halo nama saya, course-nya juga menyesuaikan selama 4 bulan, dan ini namanya, bukan lagi menggunakan slide 2 atau slide 3 akan tetapi langsung nama saya .png. Nah, dengan sertifikat juga yang sesuai. Nah, demikian cara membuat sertifikat dari otomatis menggunakan Microsoft Flow dan Microsoft Office. Baik, selanjutnya untuk mengisi feedback, kita langsung saja klik link feedback yang telah dikirim ke email masing-masing peserta. Nah, langsung menuju ke website Mari Belajar lagi untuk feedback form. Nah, langsung kita isi saja. Untuk feedbacknya sendiri dibuat simple agar masing-masing peserta dapat menjawab pertanyaannya dengan mudah dan tidak merasa repot seperti itu. Nah, untuk penilaian tutor, fasilitas, dan rekomendasi menggunakan bintang itu agar lebih memudahkan dan visualnya pun dalam menyampaikan pendapat lebih tergambarkan. Kita langsung submit saja. Nah, lalu di sini ada 5 respon dari feedback form. Nah, untuk menganalisis feedbacknya, kita langsung unduh saja. Kita buka file Excel-nya. Lalu di sini sudah ada file dari feedback form. Nah, sini mudah saja untuk kita dapat memvisualisasikan datanya ini. Caranya adalah dengan, nah, bintangnya itu sendiri akan otomatis tergambarkan dengan angka-angka. Nah, ini juga sangat memudahkan dalam menganalisis datanya itu sendiri di Excel gitu. Nah, di sini langsung kita blok data yang ingin dianalisis, lalu kita klik insert. Kita dengan mudah juga di Microsoft Excel menggunakan recommended chart yang sesuai kira-kira seperti apa. Bisa menggunakan pie chart atau clustered column. Nah, kita menggunakan pie chart saja di sini. Seberapa tutor memberikan materi kepada Anda, dan dengan sangat mudahnya juga di sini datanya telah tervisualisasikan seperti itu. Nah, apabila kita ingin merata-ratakan juga hasilnya, kita dapat dengan sangat mudah juga menulis rata-rata dengan rumus average.
Baik, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.